warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita sekalian. Malam ini kami kedatangan tamu istimewa. Dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kolaka Timur, abang saya Pak Barwik Sirait. Nah, malam ini kita ingin melakukan bincang-bincang terkait apa dan bagaimana penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur. Untuk itu saya kepada abang saya Pak Barwik Sirait, apa kabar Pak? Kabar baik, senang sekali diundang di tempatnya Bapak ini. Iya, nah ini Pak, malam ini memang kita ingin membahas bincang-bincang sedikit soal bagaimana penyelenggaraan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur. Nah, abang ada sedikit ingin menjelaskan soal bagaimana situasi pelayanan kesehatan di Kolaka Timur, Bang. Baik, terima kasih. Jadi saya sapa dulu pemirsa, saya sungguh berbahagia kalau pada malam hari ini di edisi pertama teman-teman Tajuk Peristiwa mengundang kami untuk berbincang tentang apa dan bagaimana penyelenggaraan kesehatan. Jadi kalau kita berbicara tentang penyelenggaraan kesehatan, Kolaka Timur itu memang sebagai kabupaten yang baru. Kurang lebih 10 tahun lah sudah berdiri Kabupaten Kolaka Timur yang dulu merupakan pemisahan dari Kolaka. Pada dasarnya penyelenggaraan itu hanya dilakukan dalam 2 penyelenggaraan dasar, yaitu di Paskes Dasar di Puskesmas dengan jajaringnya dan juga ada di rumah sakit. Ya, ini memang untuk tujuannya supaya semua masyarakat Kolaka Timur minimum mendapat akses ya yang memadai kesehatannya di Kabupaten Kolaka Timur. Kita mempunyai ada 12 puskesmas ya, ada 1 rumah sakit umum daerah yang sekarang masih berkelas D. Tempat tidur kurang lebih 50 ya. Kita bersyukur bahwa dengan segala keterbatasannya sudah bisa melayani, walaupun kita sadari nggak semuanya bisa optimal karena kita membuka jejaring juga. Untuk rumah sakit misalnya ada kerjasama rujukan dengan rumah sakit Kolaka, rumah sakit Unaha, bahkan sampai rumah sakit Bahtera Mas di Kendari. Saya kira itu gambaran umumnya ya. Kita di 12 kecamatan, setiap kecamatan ada puskesmas ya, 1 puskesmas, dan kita rencanakan tahun ini mungkin ada tambahan 1 puskesmas baru, itu namanya Puskesmas Mukupa di Lambandia. Ya, nantinya di Lambandia itu ada 2 puskesmas. Oh iya. Ya. Kemudian tenaga-tenaga kesehatan cukup banyak ya, walaupun kita akui untuk spesialis dokter itu kita belum bisa mengakomodir banyak ya. Jadi kita sampai hari ini masih lebih banyak istilahnya kita dokter part-time lah. Kita bekerjasama dengan rumah sakit lain untuk mempekerjakan dokternya di rumah sakit Kolaka Timur. Tapi di lain pihak juga kami dari Dinas Kesehatan berusaha untuk memenuhi ke depan tenaga dokter spesialis. Sehingga kami juga sekarang sudah menyekolahkan beberapa anak-anak Kolaka Timur atau orang-orang yang mau bekerja di Kolaka Timur untuk mengambil spesialisnya baik di Unhas maupun di Universitas Indonesia. Saya kira itu dulu. Iya. Itu spesialis apa saja Bang yang di sekolah pemerintah daerah Kolaka Timur itu spesialis apa saja Bang yang disekolahkan oleh anak-anak kabupaten dari Kolaka Timur Bang? Ya, jadi kita memang baru mulainya belum terlalu lama ya. Jadi yang ada 3 dokter gigi kita yang sudah terlanjur mengambil dokter spesialis ya, spesialis gigi mulut ya, ada termasuk konservasi gigi gitu ya, ada 3 orang yang mungkin tahun depan 1 orang sudah pulang, sudah selesai. Kemudian ada dokter yang ngambil juga penyakit dalam, ada yang ngambil objin ini baru-baru lulus ya. Kemudian ada juga yang ngambil anak itu ada 2, 1 di Universitas Indonesia, 1 di Hasanuddin. Ada yang ngambil juga spesialis saraf, dan ada juga yang ngambil patologi ya, patologi. Kita harapkan tahun ini kalau ada yang lulus lagi, karena ini kemarin ada yang mau tes mau ambil radiologi, sama ambil juga patologi, ya kita dorong lah. Setidaknya bagi kami begini Bapak, kalau dalam pengembangan ya, itu minimum nanti itu. Kalau rumah sakit kelas C itu, kita memiliki 4 dokter spesialis dasar tambah 3 dokter penunjang. Nah, itu 4 spesialis dasar itu biasanya harus ada shift jadi 2. Sehingga nanti minimum rumah sakit Kolaka Timur itu memiliki dokter spesialis 11 orang. Itu minimum.
Tapi sampai sekarang kita juga beruntung, kebetulan Rumah Sakit Kolaka Timur itu punya putra yang baik, putri yang baik lah. Kita salah satu dokter yang punya dokter ahli jiwa di Rumah Sakit Kabupaten di Kolaka Timur. Iya. Jadi itu kita membanggakan juga. Jadi walaupun kita kelas D, tapi kita punya khususan bahwa kita punya dokter ahli jiwa. Iya. Jadi luar biasa itu Bang, kalau memang yang pemerintah daerah Kolaka Timur luar biasa menyekolahkan anak-anak dari Kolaka Timur. Ya 9 sekarang, kita sekolah udah 9. Ya mudah-mudahan mungkin ke depan mungkin bisa bertambah lagi mungkin Bang, pemerintah daerah Kolaka Timur untuk bisa menyekolahkan lagi anak-anak yang putra putri terbaik yang ada di Kolaka Timur Bang. Nah ini lanjut lagi Bang, soal sarana dan prasarana di Kabupaten Kolaka Timur seperti apa itu Bang? Ya, jadi kita memang sarana prasarana kita kan namanya kesehatan itu kan itu ada namanya tingkatannya. Ya. Jadi kalau pelayanan kesehatan masyarakat itu namanya biasanya disebutkan upaya kesehatan masyarakat itu mulai dari partisipasi masyarakat pada tingkat desa. Itu biasanya mereka bergerak di posyandu atau ada puskesdesnya, ada posbindu dan sebagainya. Dan ini sekarang kita sudah ramu menjadi satu kesatuan dalam pelayanan yang kita sebutkan sekarang posyandu prima. Artinya setiap orang yang ada di desa itu harus dapat terlayani minimum sekali sebulan. Minimum sekali sebulan terlayani. Baik itu anak-anak yang masih bayi, balita, sampai orang yang berusia lansia. Nah, penguatan peran serta masyarakat di UKM ini sangat penting. Nah, itu yang sering sekali kalau dibilang itu namanya promotif preventif. Mempromosikan kesehatan. Tapi bahasanya sekarang agak dirubah nih. Bukan lagi promosi kesehatan seperti itu. Sekarang kita lebih banyak bicara edukasi kesehatannya. Bagaimana mengedukasi masyarakat supaya dia bisa hidup sehat. Nah itu di semua desa ada. Nah kemudian untuk tahap selanjutnya ada subnya, itu beberapa kecamatan ada juga namanya puskesmas pembantu. Oh iya. Ada juga Bang di situ puskesmas pembantu. Jadi rata-rata juga setiap kecamatan itu minimum 1 atau 2 puskesmas pembantunya. Itu biasanya adalah untuk antara karena jarak antar desa atau jarak penduduk terlalu jauh dengan puskesmas sehingga ada puskesmas pembantu. Di puskesmas pembantu itu ada petugasnya, ada perawat, ada bidan Kemudian di setiap kecamatan itu ada namanya puskesmas. Dan kita mempunyai 12 itu ada 4 puskesmas rawat inap seperti Tirauta itu rawat inap, kemudian Lambandia rawat inap, itu Mulai rawat inap dan Canggona rawat inap. Sisanya yang 8 itu adalah puskesmas tanda kutip non rawat inap. Nah ini semua puskesmas di Kolaka Timur itu sudah terakreditasi. Artinya bagi pemerintah sudah diakui bahwa dia memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar. Walaupun kita tahu memang belum semua punya standar akreditasi yang bagus Di antaranya yang bagus itu pada waktu survei waktu tahun 2018-2019 itu yang pertama itu Tirauta itu utama dia. Kemudian dia USI itu utama. Kemudian itu waktu itu yang Madya itu tingkat Madya Loya itu Madya dia. Kemudian dia Tinondo Madya, kemudian dia Sanggona itu Madya itu dan Aire itu Madya. Nah sisanya itu artinya ada 6 puskesmas yang memang masih kategori dasar. Nah kita berusaha untuk tahun ini dalam rangka reakreditasi ke-12 puskesmas itu bisa meningkatkan kinerjanya sehingga pengakuan nanti dalam akreditasinya menjadi lebih baik. Nah itu pada tingkat pelayanan primer namanya pelayanan dasar di puskesmas. Nah untuk jejaring rujukannya itu kita punya rumah sakit. Nah cuman rumah sakitnya Kolaka Timur itu Pak jangan dibayangkan seperti rumah sakit yang ada di Konawe, di Kolaka, di Konawe Utara yang bapak-bapak barangkali sudah sering liput atau bicarakan. Kita ini rumah sakitnya kita yang ada di Atula itulah dulu puskesmas. Dia puskesmas Atula puskesmas Ladongi di Atula. Ketika Kolaka Timur itu berdiri atau mekar 2013 maka itu dia upgrade lah dia menjadi rumah sakit. Tadinya itu masih dibuat menjadi kelas D Pratama. Tapi 2019 kita tingkatkan menjadi rumah sakit kelas D dengan kapasitas 50 tempat tidur. Dan sekarang kita bersyukur rumah sakit di Kolaka Timur itu sudah memberikan pelayanan dokter spesialis. Sudah ada.
Jadi yang tadi saya bilang dokter ahli jiwanya memang ada satu orang, kemudian kita juga di sana sudah punya ada dokter anak, ada OB-GYN, ya, Penyakit dalam juga, ada Bang. penyakit dalam, ya. Jadi sudah cukup lumayan. Iya. Dan artinya bukti dengan kerjasama dengan BPJS, ya, sudah semakin baik, walaupun masih perlu kita sempurnakan. Iya. Nah itulah sekilas prasarana dan sarana kita yang ada di Kolaka Timur. Nah, ini juga Bang, soal bagaimana akses dan jangkauan pelayanan kesehatan itu sendiri Bang di Kabupaten Kolaka Timur, Bang. Nah, kalau bicara akses Pak dan jangkauan ini memang agak sulit ya. Jadi Kolaka Timur itu kalau dilihat petanya itu utara dan selatan gitu ya. Iya, Bang. Nah, kalau bagian selatan agak ke dalam sini itu kan penduduknya banyak nih. Iya. Daerah selatan. Jadi artinya kalau kita masuk dari Poros Tirauta, masuk ke Loya, Ladongi dan seterusnya sampai ujung sana di Lambandia, itu penduduknya banyak, tapi luas wilayahnya mah nggak terlalu dibandingkan dengan yang Poros Utara. Poros Utara katakanlah kita sebutkan aja daerah Lalu Lae, Tinondo, Mobewe, Sanggona sampai Uesi. Khusus Sanggona dengan Uesi itu wilayah yang sangat luas, penduduknya sedikit. Nah sehingga kita sering membagi kalau di kesehatan, kami membuatnya seperti ini. Bagi tenaga kesehatan khususnya dokter ya, dokter yang bekerja di Sanggona dan Uesi itu kategorikan sangat terpencil, sehingga kita kasih insentif yang berbeda dibandingkan dengan yang ada di daerah lain. Seperti itu, kita buat berbeda. Nah, jadi kita memberikan insentif kita lihat juga, kita pertimbangkan juga kesulitannya orang dengan harapan itu dokter itu ya artinya punya rasa lah. Jadi artinya dihargai, kurang lebih bahwa pemerintah daerah itu menghargai mereka, bahwa mereka mau bekerja di Sanggona, mau bekerja di Wesi. Jadi itu petanya seperti itu, dua kubu. Nah mungkin memang ke depan yang harus mulai dipikirkan nanti itu adalah bagaimana membangun suatu akses rumah sakitnya yang bisa di tengah-tengah. Nah kalau sekarang kan Atula itu kan kalau kita di sana kan agak sulit kalau orang dari utara. Ya mungkin nanti kalau misalnya pemerintah ke depan bisa makin memantapkan pikirannya gitu ya, fokus mungkin jalan poros ini, jalan poros Ciraude itu bisa dibangun rumah sakit sebagai sentra rujukan gitu. Iya Bang, saya juga agak berpikir Bang di dua daerah ini ya agak sedikit terpencil Bang, di Kecamatan Uesi dan Kecamatan Sanggona itu dah sementara akses jalan yang agak lumayan ekstrim, bagaimana mereka melakukan rujukan pasien-pasien yang ada di Sanggona maupun di Uesi ke Atula di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kolaka Timur. Nah, sementara akses yang begitu ekstrim, nah itu bagaimana itu Bang mengantisipasi teman-teman di dua puskesmas ini Bang untuk melakukan rujukan Bang? Nah kami kalau untuk Uluwe ya, Sanggona Uluwe itu dengan UEC memang kita membuat rancangan pelayanan di sana ya cukup cukup artinya memberikan perhatian karena tidak mungkin mereka merujuk pasien ke Atula. Maka rujukannya mereka itu yang paling dekat itu ke Unaha. Sehingga makanya aksesnya di sana kita berikan setiap puskesmas itu ada mobilnya dia, ambulansnya dia khusus harus yang double gardang gitu yang mobil driver gitu ya. Jadi artinya supaya mereka dengan mengatasi medan begitu. Tapi kalau dilihat Pak, dibandingkan dulu sekarang kondisi jalan itu sudah lumayan. Sudah lumayan. Kalau dulu malah harus ditandu orang itu. Kalau di sana malah kadang-kadang harus lewat itu Sungai Tawang ya. Tapi sekarang jadi kalau dinas kesehatan dalam hal ini pemerintah daerah itu memberikan mobil mereka mobil yang double gardang. Kemudian kita juga selalu membantu mereka apa yang kurang lebih konsennya. Sehingga dinas kesehatan itu boleh dibilang ya minimum sekali sebulan memberikan perhatian turun ke Uluwe dengan Wesi itu membantu pelayanan juga di sana seperti itu. Jadi luar biasa Bang, kemarin di beberapa bulan yang lalu yang Posyandu Prima ini memang luar biasa. Itu agak lebih kami melihat lebih efektif melakukan deteksi dini masyarakat mulai dari lansia hingga anak-anak untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Cukup efektif sih soal program dari dinas kesehatan ini sendiri, soal Posyandu Prima sendiri. Nah ini Bang, lanjut lagi soal apakah semua masyarakat Kolaka Timur tercakup jaminan kesehatan itu Bang? Soal jaminan kesehatan masyarakat yang ada di Kabupaten Kolaka Timur Bang. Memang itu pertanyaan yang menarik kan, karena seluruh dunia itu mengharapkan bagaimana orang bisa tercakup jaminan kesehatan gitu ya. Di banyak negara itu investasi kesehatannya sangat mahal. Nah Indonesia memang sudah menunjukkan komitmen yang kuat sejak Januari 2014 itu.
Nah, khusus Kolaka Timur, kita berupaya keras bagaimana supaya masyarakat Kolaka Timur ikut di dalam jaminan kesehatan. Nah, secara prinsip, jaminan kesehatan kita ada 3 kos lah yang dibiayai. Yang pertama itu ada namanya penerima bantuan iuran ya. Penerima bantuan iuran itu ada yang diberikan oleh Jakarta dalam hal ini APBN, yang kita sebutkan PBI APBN. Kemudian kita ada juga PBI yang diberikan bantuan dari pemerintah provinsi. Kemudian ada juga PBI yang dari pemerintah Kabupaten Kolaka Timur. Nah, kemudian di samping itu yang jaminan kesehatan juga termasuk mereka pegawai negeri, ya pensiunan, TNI, Polri dan sebagainya itu otomatis ya. Kemudian ada juga yang menerima mereka pekerja bukan penerima upah gitu ya. Nah, mereka bukan penerima upah, ada juga yang memang dia harus membayar sendiri ya, ini seperti misalnya pedagang di pasar ya, juragan padi atau juragan juragan makan rumah makan sebagainya, dia harus bayar sendiri gitu ya. Jadi atau peserta mandiri istilahnya kita. Nah, khusus Kolaka Timur dari kurang lebih 126.000 penduduknya, kita sudah mencapai sekitar 95%. Artinya 95% penduduknya Kolaka Timur itu sudah ikut dalam jaminan kesehatan, sehingga kita sudah dideklarasikan sebagai namanya daerah yang UHC atau Universal Health Coverage. Persoalannya ada, walaupun kita sudah tercakup 95%, tetapi ada yang tidak aktif gitu loh. Jadi ini persoalan. Itu dia Bang, saya mau tanyakan. Yang tidak aktif ini yang persoalan. Itu kita kan sekarang ada sekitar 88% yang aktif, sehingga ada sekitar 7% ini yang tidak aktif ini. Yang tidak aktif ini kalau dia adalah penerima bantuan iuran 3 bulan berturut-turut, berarti dia jadi off kartunya. Nah, itu dalam konteks itu tadi kita, kalau pendekatannya kita lakukan posyandu prima, petugas kesehatan yang datang ke desa, dokternya ikut melayani desa, maka otomatis ada kontak. Kalau ada kontak, karena sekarang jaminan kesehatan nggak perlu kartu. Sekarang itu hanya cukup menunjukkan KTP, ada nomor induk kependudukannya. Waktu dia mendaftar di meja registrasi di posyandu prima itu sudah dilingkar, gitu loh, dilingkar hingga supaya aktif. Nah, kita harapkan nanti memang partisipasi masyarakatnya di situ. Nah, yang kedua memang agak berat itu adalah yang dulunya peserta mandiri, gitu ya, peserta mandiri. Ya, tapi dalam perjalanannya macet membayar. Nah, ini juga persoalan. Dan pemerintah daerah, ya dalam hal dinas kesehatan juga sudah, terutama Pak Bupati ya, Pak Bupati itu agak risau juga dengan ini. Sehingga Pak Bupati itu merencanakan bagaimana caranya kita akan hitung kembali sehingga kita akan cooperate itu sehingga nanti per September itu diharapkan nanti itu yang namanya peserta mandiri ini tidak ada lagi yang macet gitu, karena pemerintah daerahnya sudah hadir di situ. Nah, itu dia Bang, memang banyak pertanyaan memang di tengah masyarakat, memang banyak yang tidak begitu memahami. Mereka memiliki kartu jaminan kesehatan yang disubsidi oleh pemerintah daerah, tapi kartu itu tidak dipergunakan. Gitu. Artinya mereka sakit tapi tidak menggunakan kartu itu, tidak memeriksakan kesehatan mereka sehingga itu tidak terdeteksi. Nah, persoalan hari ini yang dialami oleh masyarakat adalah ketidaktahuan bahwa banyak sih pengguna tiba-tiba memeriksakan kesehatan di puskesmas, tiba-tiba diperiksa kartunya itu sudah tidak aktif lagi. Nah, itu dia Bang persoalannya. Nah, makanya tadi di awal memang pada saat di kegiatan posyandu prima ini cukup sangat efektif sehingga berkorelasi dengan pemilih jaminan kesehatan disubsidi oleh pemerintah daerah Kolaka Timur. Nah, itu dia Bang. Nah, ini juga harus menjadi catatan juga buat masyarakat Kabupaten Kolaka Timur untuk bagaimana memastikan kartu-kartunya itu masih tetap aktif begitu Bang. Jadi gini, sebenarnya yang menjadi sebuah persoalan itu dulu karena kultur lah ya. Itu saya pikir bukan hanya problematikanya masyarakat di Kolaka Timur, hampir di banyak tempat juga seperti itu. Karena orang selalu berbicara kesehatan itu kalau dia sakit. Nah, padahal yang kalau kita bicara sekarang itu jangan kalau kita sakit. Makanya kita katakan dengan Anda datang di posyandu prima, ada juga kontak sehat namanya. Kontak sehat itu artinya dia datang mencekkan, mengontrol atau memonitoring kesehatannya. Sebagai contoh lah, kalau misalnya mereka kalau lansia gitu ya, kalau lansia, setidaknya kalau dia datang, dia mengetahui misalnya tekanan darahnya berapa, gitu ya. Betul. Mungkin dengan pemeriksaan yang rapid test dia bisa dicoba seperti apa kolesterolnya, tekanan gulanya, dan sebagainya. Nah, ini kan
deteksi dini seperti ini sangat berguna bukan hanya untuk kelangsungan kartu jaminannya, tapi juga untuk dirinya. Nah, kalau ini nanti semua masyarakat bisa mengikuti secara masif, ya insya Allah nanti justru risiko namanya penyakit degeneratif itu bisa berkurang. Karena edukasi akan sangat penting. Jadi petugas akan memberikan edukasi. Contohnya lah, kalau tiba-tiba misalnya tensinya nggak turun-turun, riwayatnya hipertensi, maka orang itu harus kita golongkan harus diberikan obat yang secara berkala dia harus minum secara rutin. Artinya dia adalah penyandang hipertensi dengan obat seperti itu. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Dia tetap dia terlayani. Gitu. Dan dia punya kontak dengan petugas kesehatan. Nah ini dia. Nah masyarakat kita himbau memang kepada mereka jangan pernah ragu ya. Catat dengan baik-baik terima informasi yang baik dari petugas kesehatan. Dan di Kolaka Timur ada satu Pak yang paling hebat ya, di Kolaka Timur sebenarnya di setiap desa itu kita ada tenaga kesehatan. Wah, iya. Dan itu teman-teman kita yang dari Pemdes membantu kita itu. Jadi pemerintah desanya pemerintah desa itu meng-hire atau membayar tenaga kesehatan bekerja di desa. Jadi bukan dari Pemda Kabupaten Kolaka, tapi dengan dana desa itu sendiri. Dengan dana desa. Ya harusnya ini mereka ini perawat dan bidan yang ada di desa ini masyarakat harus memanfaatkan dengan baik. Setidaknya itu nanya. Karena nanti suplainya itu artinya kebutuhan obat BMHP-nya di samping dipenuhi juga oleh desa, tapi dia tetap dimonitor atau dia adalah link dengan puskesmasnya karena penanggung jawab puskesmas. Berarti termasuk dengan tenaga bidannya begitu Bang? Iya, bidan dengan perawat. Bidan dan perawat. Ya, ada beberapa desa malah, ya saya kira daerah lain juga ada yang sudah malah membeli fasilitas yang cukup bagus untuk puskesdesnya, namanya puskesatan desa. Malah ada juga desa yang sudah membeli sampai ambulans gitu ya. Nah, dengan sekarang juga ada program strategi nasional tentang stunting, ada desa-desa yang juga sudah membelikan antropometri kit, kemudian ada juga yang sudah memberikan bantuan bagaimana mengedukasi gizi, termasuk memberikan PMT dan sebagainya. Ini bentuk partisipasi masyarakat. Kalau ini semua bergerak, itu kan nanti dia akan tanda kutip itu ke hulunya, akan menjadi bagus gitu. Di status kesehatan itu akan menjadi gitu Bang. Nah ini lagi Bang, terakhir Bang, bagaimana pembangunan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur Bang? Seperti apa pembangunan yang ke depan? Pembangunan kesehatan di Kolaka Timur ke depannya Bang. Jadi secara memang kita punya mimpi lah. Namanya membangun itu dalam sektor apapun harus ada mimpi. Dan yang perlu barangkali dalam acara ini kita juga tegaskan bahwa kesehatan itu kan adalah urusan wajib. Artinya semua masyarakat itu karena hak konstitusinya dia berhak mendapat akses pelayanan kesehatan. Itu amanat konstitusi itu di Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Nah sekarang apa yang dia bisa dapat seperti itu? Maka setidaknya masyarakat itu minimum mendapat kontak dalam pelayanan kesehatan. Nah, setiap kabupaten kota diharapkan minimum mempunyai satu rumah sakit kelas C. Minimum setiap kecamatan mempunyai satu puskesmas. Dan ini kita sudah penuhi kalau yang puskesmas. Karena kita minimum satu puskesmas itu di kecamatan kita sudah punya. Malah ada yang lebih. Artinya nanti lamban dia itu. Walaupun kalau dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain kita agak sedikitan lah. Contohnya Konawe Utara itu malah puskesmasnya cukup banyak Itu sebagai namanya tetangga kita di sana, dia cukup intens dengan itu. Nah, yang jadi persoalan berat kita ini yang poin kedua ini yang kita belum penuhi. Setiap kabupaten kota mempunyai minimum satu rumah sakit kelas C. Nah, kita belum punya nih. Nah, yang harap saya ke depan kalau bisa nanti pemerintah Kabupaten Timur dengan kerjasama masyarakat lah semua. Kita harus berharap Kolaka Timur mempunyai rumah sakit kelas C yang mumpuni gitu. Ya minimum kan karena rasionya di WHO itu kan
satu tempat tidur untuk 1.000 orang. Nah, itu dia, Nah, Bang. berarti kalau kita penduduknya 126.000, pastinya rumah sakitnya harus punya 126 gitu ya, tempat tidur. Tapi kita katakan 100 tempat tidur saja dulu, rumah sakit kelas C. Nanti kita harapkan rumah sakit kelas C ini harus dibangun di daerah yang strategis gitu loh. Yang strategis itu apa? Yang bisa dijangkau masyarakat, teman-teman kita yang ada di bagian utara dan juga di bagian selatan. Betul. Dan juga dia karena dia rujukan tingkat 1, ketika dia masuk rujukan tingkat 2 ke rumah sakit yang lebih kompeten, misalnya ke Konawe ataupun ke Kendari, ya dia lebih mudah gitu loh. Nah itu yang mungkin. Yang bagian terakhir barangkali nanti mimpinya adalah untuk pemenuhan tenaga ini sangat penting. Kita harus mendorong lebih banyak anak-anak dari Kolaka Timur yang lebih mencintai medis gitu ya. Jadi sekolah, dan kalau bisa kalau ada anak-anak Kolaka Timur juga yang bekerja di tempat lain, khususnya dokter gitu ya. Kalau saya sih bilangnya datanglah ke Kolaka Timur, bangun Kolaka Timur, Pulang kampung, Pak. Pulang kampung ya. Kalau Anda spesialis datang, kalau belum spesialis datanglah sekolah spesialis dan kembali bekerja untuk masyarakat Kolaka Timur. Nah, artinya Kolaka Timur itu hanya bisa dibangun dari Kolaka Timur untuk Kolaka Timur. Siapa lagi yang membangun kalau bukan kita? Betul, Pak. Nah, kesehatan itu kita harapkan seperti itu nantinya, sehingga kalau nanti konfigurasi antara pelayanan dasar dan rujukan sudah berjalan dengan bagus dan ditunjang dengan sumber daya yang mumpuni, ya wajarlah kalau misalnya derajat kesehatan, taraf kesehatannya akan semakin baik. Begitu. Ya, saya agak menarik tadi itu, Bang, soal harapannya kita ke depan pemerintah dari Kabupaten Kolaka Timur soal apa ya? Ada rumah sakit yang tipe C, Bang. Tipe C. Nah, seperti itu. Nah, di Kolaka Timur sendiri mungkin belum memiliki itu, Bang, sampai hari ini. Walaupun memang itu sudah dirancang dan lain sebagainya, Bang. Memang menariknya di situ, Bang. Mudah-mudahan saya juga selaku juga pekerja media sangat berharap bahwa pembangunan rumah sakit di Kabupaten Kolaka Timur tipe C-nya juga itu secepatnya terlaksana itu, Bang, menariknya, sehingga semua daerah yang ada di Kabupaten Kolaka Timur, terutama puskesmas itu bisa tertangani dengan baik tanpa harus lagi melakukan rujukan ke tempat lain gitu, Pak. Jadi memang gini, rumah sakit itu kan salah satu industri pelayanan kesehatan. Jangan hanya dibaca loh, rumah sakit untuk pelayanan. Rumah sakit sekarang sudah bisnis. Jadi kalau kabupaten itu tidak bisa memperhatikan rumah sakitnya, itu peluang dia untuk mendapatkan pendapatan itu perputaran uang berkurang. Itu dia, Bang. Karena dengan sekarang sistem jaminan kesehatan yang sudah overall yang sudah banyak orang, artinya orang sudah tidak ada akses, tidak ada lagi kendalanya dia untuk mendapat pelayanan kesehatan. Malah kadang-kadang sedikit-sedikit dia pasti pelayanan kesehatan, karena dia pikir dia tidak bayar. Karena dia pikir kan sudah ada jaminan kesehatan, kan sudah bayar iuran, gitu ya. Nah, persoalannya bagaimana kita menangkap peluang ini supaya uang jaminan kesehatan ini bisa kembali ke Kolaka Timur. Betul, Bang. Nah ini, makanya jangan heran, Pak, kalau lihat itu. Misalnya Kolaka itu membangun rumah sakit begitu besar, ya rumah sakit Konawe begitu besar. Itu masih pemerintah, masih pabrik. Bapak kalau lihat di kota-kota besar, kita contohnya di Kendari. Berdirinya begitu banyak rumah sakit swasta. Itu karena dia menaruh harapan dengan jaminan kesehatan yang sangat besar ini, dia ada kue di situ. Nah ini yang kita harapkan, Kolaka Timur nggak boleh ketinggalan itu. Sehingga nanti kita targetkan kalau misalnya rumah sakit kelas C ini sudah berjalan, terlebih kalau rumah sakitnya sudah bagus dan sebagainya, dia pengelolanya sudah bisa di BLUDK, tentu ini pasarnya akan semakin besar, sehingga uang jaminan kesehatan kita tidak lari lagi ke daerah lain, tapi kita masuk sama kita kelola sendiri. Betul, Bang. Dan biasanya rumah sakit itu dengan industrinya yang tumbuh di sekitarnya akan tumbuh, akan macam-macam, UMKM akan tumbuh juga di sekitar situ, Bang. Kira-kira itu. Jadi kesehatan jangan hanya dianggap sebagai investasi yang konsumtif, tidak lagi. Kesehatan itu sekarang sudah dipikirkan bahwa dia investasi yang produktif. Bang. Jadi bukan hanya produktif karena membangun manusianya, tapi ya produktif karena ada ekonomi di situ. Seperti itu. Nah itu dia memang menariknya, Bang. Tapi ya merujuk kembali lagi, Bang, yang tadi bahwa memang hari ini mungkin ke depan 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan mungkin putra-putri Kolaka Timur sudah banyak yang spesialis, Bang, untuk mendukung daripada nantinya terbangun rumah sakit Kabupaten Kolaka Timur yang tipe C itu, Bang. Itu harapan kita ke depannya.
Nah, seperti itu Bang. Mungkin sedikit closing statement mungkin Bang terhadap masyarakat Kabupaten Kolaka Timur soal bagaimana sih tentang penyelenggaraan kesehatan di Kolaka Timur mungkin Bang. Yang perlu saya sampaikan adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur, kita mulai pelayanan kesehatan dasar yang ada di desa ya, yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kesehatan kita di desa. Ya, kita harapkan semua masyarakat yang ada di Kolaka Timur yang tinggal dimanapun harus ada kontak dengan tenaga kesehatan ya. Semua puskesmas itu mempunyai jejaring. Karena apa? Minimum dengan Anda kontak, kalau Anda pemegang kartu jaminan kesehatan, maka kartu Anda akan yang kedua akan mengurangi risiko penyakit yang lebih parah. Karena setidaknya deteksi dini dapat dilakukan seperti itu. Nah, bagian yang lain sebetulnya dalam rangka kita untuk masyarakat nanti, marilah kita selalu berpartisipasi mendorong supaya pelayanan kesehatan lebih bagus. Pelayanan kesehatan tidak bisa bagus. Pertama, masyarakatnya sendiri ikut berpartisipasi, kemudian petugas kesehatannya atau jajaran kesehatan itu memberikan setidaknya adalah dalam artian dia memberikan pelayanan yang lebih baik. Karena tidak mungkin dia tahu pelayanannya baik atau tidak kalau masyarakat tidak menilai gitu ya. Ya seperti itu. Jadi saya berharap kemudian nanti ke depan barangkali untuk masyarakat ya kalau dalam hal harus sedikit agak sabar karena memang belum semua kita sediakan dengan bagus ya. Karena kadang-kadang kan ada juga keluhan masyarakat mengatakan, aduh kenapa banyak dirujuk. Ya memang kondisi ini masih kita tapi kita usahakan sekarang pelan-pelan ya kita akan semakin menambah kompetensi rumah sakitnya kita dengan nanti untuk rujukan itu bisa mulai dikurangi. Saya pikir itu nanti harapan ke depan. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan kita sudah punya rumah sakit yang bagus, sudah punya sistem ketahanan kesehatan yang bagus, dan lebih-lebih lagi masyarakatnya sudah ikut berperan serta dalam pembangunan kesehatan. Saya kira itu yang dapat sampaikan pada episode malam ini. Terima kasih Pak Barwis Sirait atas penjelasannya selama ini Pak. Bermanfaat bagi kita semua, terutama masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. Nah, sekali lagi juga saya sampaikan kepada abang saya, Pak Barwis Sirait, terima kasih atas kehadiran kita hari ini. Terima kasih. Dalam kegiatan perdana kita, kegiatan perdana kami Tajuk Peristiwa melakukan podcast ini. Semoga kedepannya kita lebih baik dan semakin bagus lagi. Tetapi pada dasarnya kami selaku dari tim media Tajuk Peristiwa sangat berterima kasih hari ini atas kehadiran. Saya juga terima kasih sudah diundang. Terima kasih juga. Mudah-mudahan tidak berakhir sampai sini. Mungkin masih ada episode berikutnya untuk kita berbincang-bincang soal kesehatan di Kabupaten Kolaka Timur. Ya, dan nanti juga kita berharap karena ini mengawali ya. Mudah-mudahan Tajuk Peristiwa juga menjadi podcast yang handal ya, yang dicintai dan banyak orang menjadi sumber inspirasi sehingga masyarakat juga bisa melihat ada apa dan bagaimana di Kolaka Timur. Tajuk Peristiwa lah yang mempublikasinya ya, yang mempublikasinya gitu. Terima kasih. Itulah bincang-bincang kami. Tim media Tajuk Peristiwa berterima kasih kepada kita hari ini. Sampai di sini di podcast kali ini, mudah-mudahan kedepannya lagi kita bisa dengan narasumber yang berbeda, dengan isu yang berbeda. Untuk itu kami mewakili teman-teman tim Tajuk Peristiwa mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.